kita bareng sama koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pemenang dan juga ada ibu penyuluhnya. Hari ini kita mau melihat kondisi tanaman padi yang kabarnya dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan kalau kita lihat bareng-bareng dengan ibu penyuluhnya, dengan koordinator BPP-nya, nanti kita lihat di lapangan. Mudah-mudahan kita bisa cari solusi bersama. Ya, harapannya padi yang sekarang kabarnya sakit bisa baik kembali atau bisa kita identifikasi dulu untuk kita cari solusinya. Ayo ikuti kita. Dan para petani dimanapun berada, hari ini kita sudah ada di lokasi sawah Desa Karangbrahi, kelompok tani Setiakawan, kelompok tani Setiakawan ya. Di sini kita bareng dengan koordinator BPP, termasuk ibu penyuluhnya koordinator BPP Bapak Arpan, ibu penyuluhnya Ibu Emiliati, dan Bapak Ketua Pak Hasan Basri, ketua kelompoknya. Nih ada juga anggota Pak Burhan. Jadi hari ini kita identifikasi, kita kunjungan bareng juga, kita kebetulan diajak sama ibu penyuluh dan juga koordinator, bahwa ternyata di salah satu spot tanaman padinya ya ada beberapa gejala serangan organisme pengganggu tanaman yang nampaknya pastinya perlu kita antisipasi ya, antisipasi sedini mungkin dengan harapan supaya hasil produksinya pastinya diharapkan baik atau produksinya meningkat daripada panen yang sebelumnya, musim tanam sebelumnya. Itu. Tahun belakang lebih parah ya. Itu parah lagi. Bapak itu kan batok itu misalkan bisa 27 karung. Biasa 57 karung dapat panen. 27 karung. Ada 13 karung. Tinggal 13 karung panen yang musim kemarin tuh. Rebah. Ya kadang kalau misalnya diserang hama wereng itu kan, jadi tanaman itu kan kropos tuh bawah tuh, kropos. Jadi kalau kena angin sedikit tuh rebah. Dan juga kan jaringan itu sudah putus ya. Seperti itu. Jadi kalau sementara ini kalau kita lihat dari kondisi tanaman yang sekarang nih ya, perkembangannya udah alhamdulillah luar biasa, udah terjaga. Tinggal lagi kita memastikan kondisi tanamannya terjaga sampai panen gitu. Harapan kan apalagi kita sama-sama di bidang penyuluhannya, harapannya petani ini sejahtera dengan hasil produksinya yang meningkat gitu. Gimana harapannya Pak Koordinator? Ya. Rencana 7 ton lebih 1 hektar. Amin, mudah-mudahan hari ini yang musim ini tercapai ya Pak Koordinator ya. Harapannya gimana? Ini harapan kami jelasnya supaya meningkatlah produktivitasnya. Amin. Ini untuk Demplot. Ini wilayah Demplot kita, percontohan di wilayah Pemenang kita nih. Ini percontohan 7 ton, 7 kurang 7 ton. Jadi harapan kami bisa terkejar lebih dari 7 ton. Amin. Itu kemarin kami sudah kasih kabar penyuluh, juga kabar petani ada serangan. Itu kami cepat untuk memberitahu tempat sama-sama sudah kami beritahu. Terus kami sangat bidang ini bisa hadir di sini juga bersama kami untuk pemberantasan hama dan penyakit ini. Amin. Nah kalau padu sawah ini kalau sandar serang hama tanpa kita tunggu lagi, hasil tidak mungkin nanti capai. Nah, itu harapan kami. Ya, mudah-mudahan lah, ibaratnya kalau secara menyeluruh ini langkah-langkah yang dilakukan pendampingan oleh ibu penyuluhnya Bu Emiliati, termasuk langkah antisipasi yang sudah dilakukan kelompok dan anggotanya sudah luar biasa baik. Kita tinggal sekarang nih menjaga. Ini saya lihat kan, kita sama-sama melihat barusan populasi wereng pun sudah boleh katakan ya kategorinya belum sampai melewati batas ambang ekonomi
terus untuk gejala-gejala yang lain juga nampaknya sudah cukup terkendali. Nah, harapan kita untuk sahabat penyuluh pertanian Mideo dan untuk para petani khususnya petani sawah ya, mari kita semangat terus untuk meningkatkan produksi untuk menjaga ketahanan pangan kita. Jadi itu, saya juga sangat luar biasa berterima kasih nih. Coba bisa kita lihat ya bahwa penyuluh itu tetap ada. Kita bisa pastikan bahwa bisa kita lihat faktanya kalau untuk di wilayah kita pastinya ya Pak Arfan ya, bahwa keberadaan penyuluh itu sangat penting ya Pak ya. Keberadaan penyuluh, bahwa penyuluh itu memang ada di lapangan, ada mendampingi petani. Bisa kita lihat hari ini kita berkunjung ke sini, ke Desa Karangbrahi, ke kelompok tani Setia Kawan, nampak sekali bahwa penyuluhnya memang ada. Dan ibaratnya semuanya bersinergi. Mudah-mudahan di semua wilayah di pelosok Indonesia juga penyuluh hadir di sisi petani. Penyuluh hadir untuk membangun perekonomian melalui bidang pertanian. Nah, nih. Kayak nak mati. Nah, werengnya. Ini cuman masih kalau populasi werengnya belum begitu banyak. Cuman ya yang sudah ada gejala ini kayak yang apa? Ini gosong ya, gosong, ada bintik-bintik gosong, kadang bintik-bintik gosong. Cuman belum begitu menjalar, masih dalam kategori apa ya? Ya populasinya belum begitu apalah. Kalau untuk werengnya. Lihat nih. Ini yang bergerak nih. Nih. Ini yang bergerak. Kalau saya ini yang bergerak kan. Ini kan baru tetas. Baru netasnya nih masih berjalan nih. Nah, masih kecil-kecil nih. Netas dia kadang bersembunyi, kadang kayak gini dia ngumpet banget kalau misalnya udah kita kan udah agak siang nih. Ini ngumpet nih. Biasanya pagi keluar. Kalau pagi dia agak-agak di pinggiran. Kalau misalnya sore dia naik ke atas. Kalau sore. Itu gaya-gaya ini kan nah ini cuman memang populasi belum itu. Nah ini ya, kalau kita goyang nih dia lari dia ke dalam. Warung itu kan sangat kecil, cuman dampaknya yang luar biasa. Ya ini kan buah kena, ini kan bekas sisa walang sangit, cuma sekarang walang sangitnya udah terkendali. Nah ini kan kalau dihitung dari beberapa bulir ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada hampir 10 bulir yang udah kena, tapi sisanya enggak gitu kan. Tapi kalau secara keseluruhan walang sangitnya kan udah nggak begitu nggak begitu nampak. Waktu dia keluar dulu Sangit karena masih ada nampak 1, 2 kan. Ya. Ini kan masih ada yang masih pengisian juga. Mungkin paling cuman kalau lihat perkembangannya dalam minggu ini mungkin sekitar 1 kali aplikasi aja udah cukup. Kalau sama putih palsu nih. Nah itu yang mantap. Yang penting nyemprotnya harus terukur. Maksudnya harus terukur tuh sesuai dosisnya, waktunya juga harus tepat, aplikasinya juga harus tepat gitu. Sudah kemarin dari kemarin sampai hari itu dia nyemprot. Untuk mengidentifikasi warang memang kita harus lihat betul ke rumpun ya. Memang kita misalnya kan gini ya, contoh dalam satu petak gitu kan, kita bisa punya beberapa petak, sampel secara random atau acak gitu, lihat di rumpunnya ya kan. Kalau memang populasinya itu sudah memang nampak, ibaratnya kalau dalam satu rumpun itu kalau kita hitung, kadang hitung susah tuh, dia lari-lari aja. Ya, paling enggak kalau udah memang cukup banyak dan mengkhawatirkan itu udah harus segera dikendalikan seperti itu. Dan pengendalian yang lebih bagus itu biasanya dilakukan ada yang pagi hari atau di sore hari. Dan juga biasanya memang menggunakan bahan aktif sekelasnya imidacloprid atau abamectin itu dengan dosis yang terukur kan, seperti itu. Dan juga pencampurannya misalnya ada sekalian nanti penyemprotan misalnya ternyata ada gejala yang lain, misalnya dikombinasi atau dimix, dilihat juga kondisi bahan aktifnya yang memang bisa dicampur apa tidak. Kalau biasanya bahan aktif tertentu yang mengandung tembaga itu memang dia harus tunggal seperti itu. Yang jelas kalau wereng memang ada, cuman sekarang ini kita lihat bareng ya populasinya nggak begitu tapi yang netesan yang sekarang ini itu yang harus dijaga, karena kalau misalnya serangan wereng ini dalam 1 malam aja bisa wow gitu kan, tapi kan nanti untuk
proses pengendalian nanti bisa didampingi sama Bu Emil, Bu penyuluhnya seperti itu. Untuk termasuk pengaturan dosis, dan ingat sama anggota jangan sampai dosis itu terlalu berlebihan. Contoh kita tadi sudah lihat kalau capung berterbangan masih banyak, sudah tuh kayak tomcat itu sejenis itu kan masih banyak juga di area aduk tanaman ya. Itu kan salah satu musuh alami kita. Jadi kalau terlalu berlebihan dosis nanti dampaknya musuh alaminya juga habis. Nanti ketika ada ledakan serangan hama lagi, sama seperti kejadian musim yang kemarin itu, meletup, akhirnya tanpa disadari semalam aja kan udah langsung nggak nampak, dari atas masih agak hijau lah ya padi itu, tapi setelah kadang ada kena angin roboh semua. Rupanya memang jaringan sudah keropos semua, jaringan di bawah itu, di bawah rumpun itu warang itu. Nah, jadi kalau untuk pengendalian warengnya, saran saya mungkin dalam yang penting diamati juga untuk kawan-kawan yang lain. Kalau bisa tuh satu hamparan tuh serempah memang. Ibaratnya kita sepakati ini, namanya kan berkelompok tuh. Kita adakan musyawarah, misalnya besok kita lakukan pengendalian untuk antisipasi werang misalnya. Serempah semuanya. Jadi ketika misalnya Pak Hasan mengendalikan, yang kawan-kawan yang lain juga mengendalikan, jadi satu kali selesai. Tapi kalau misalnya Pak Hasan mengendalikan, nanti kawan Pak Hasan yang sebelah nggak mengendalikan, akhirnya sebagian dia yang dari sebelah setelah punya Pak Hasan, saya bersih dari werang. Dari sebelah ini dia tetap berkembang, akhirnya masuk ke lahan Pak Hasan lagi. Gitu. Kemarin kita kan minum. Kan werangnya kalau ada kan masih tapi kalau kawannya lagi letak lagi dia. Nah itu, jadi memang kebersamaan di dalam kelompok itulah yang sangat penting. Itulah fungsi dari kelompok, musyawarah dan mufakat. Kita menentukan waktu pengendalian, nanti kita menyepakati ini yang paling layak nih, hasil identifikasi ini rekomendasinya apa, nanti yang paling layak apa yang kita lakukan. Oh ternyata yang harus kita utamakan untuk pengendalian werang, karena walang sangit kita sekarang boleh katakan sudah aman, cukup terkendali ya untuk walang sangitnya. Dan juga di sini nampaknya yang serangan dulu sering ketemu cekik leher kan udah jauh kurang kan, udah jauh berkurang, atau serangan jamurnya gitu. Tapi tetap kalau untuk penjagaan tetap harus dijaga juga gitu. Makanya tiap tahap itu dijadikan pengalaman untuk kebersamaan. Sama kayak kita temuin ini tadi. Ini tapi nggak banyak ya, cuman ada 1-2 ini penggerek batang ini. Nah kan coba kalau kita pikir untung cuma 1-2 misalnya yang kena. Coba kalau misalnya per petak ini ada misalnya 10 rumpun. Kalau 10 rumpun udah berapa malai gitu. Betapa sayangnya gitu. Padahal kita nih tinggal menunggu hasil yang seperti ini. Kita kan nggak nampak nih hamanya, ya kan? Biasanya kalau yang seperti ini ditandainya apa? Biasanya ketika musim hujan, ini kan kita masuk musim penghujan nih. Biasanya kalau musim penghujan banyak kilatan ya. Itu banyak klaper atau ngengat yang biasanya main di dekat air. Nah kebetulan di dekat air ini kan berkilat-kilat dari kilatan cahaya di sawah kita. Nah disitulah dia bertelur. Akhirnya setelah bertelur, larvanya itu, telurnya di luar, larvanya yang masuk ke dalam. Nah inilah yang kejadian seperti ini. Alhamdulillah. Berarti memang harus berterima kasih juga sama dinas terkait nih, sama dinas tanaman pangan nih, melalui BPP pemenang ini ya. Jadi nah itu ini ibaratnya kalau 1-2 batang yang kita temukan dengan berjarak nih masih hal wajar lah seperti itu. Ibaratnya ya, asal jangan semua. Kalau sudah semua itu kadang keluar, wah. Nah itu ibaratnya dicabut tuh rontok lah semua seperti itu. Nah ini apa? Jadi bisa kita simpulkan ini Bu Emil ya, Bu Emil, Pak Hasan dan Pak Arfan, bahwa sejauh ini memang gejala ada serangan ini, cuman kondisinya memang sebetulnya belum sampai melewati batas ambang ekonomi. Cuman saran saya tetap dipantai dalam 1-2 hari ini. Kalau dilihat dari petasan yang wereng dari sampel dari kita ujung sana, kita cek satu persatu ya, beberapa petakan kita sampel secara random, itu perlu memang menjelang panen ini ada tetap minimal. Kalau kondisi yang kayak Pak Hasan ini, kalau saya lihat minimal cuma 1 kali pengendalian aja, minimal itu, sambil melihat perkembangan gitu. Kalau kita lihat memang sudah ada gejala tetasan ya itu, jadi kita
ini perkiraan panen kita nih antara 2 sampai 3 minggu lagi lah gitu. Jadi menjaga 2 sampai 3 minggu itu mungkin dalam 1-2 hari ini sambil melihat lagi, ngecek lagi, kontrol lagi, dan juga bersama anggota yang lain menyepakati untuk paling tidak ada 1 kali lagi pengendalian dengan dosis yang sangat betul-betul harus terukur gitu. Nanti dikawal betul sama Ibu Emil ya untuk pengendaliannya. Itu Pak Arfan. Ini udah mantep ini. Jadi BPP Pemenang ini memang itu tadi, memang petani kita pastinya dengan keberadaan penyuluh, dengan keberadaan BPP ini yakin sangat terbantu ya Pak Hasan ya. Alhamdulillah itu. Jadi tetap semangat kita selaku penyuluh ini Pak Arfan. Takut nggak sampai 7. Oh, jangan. Pokoknya kita harus optimis. Selagi kita kalau padi itu memang kita perlu dipantau setiap hari. Ibarat setiap saat kita tuh kadang bangun tidur tuh udah rasanya ingin nengok apa sih perkembangan hari ini gitu. Bangun tidur kita kadang belum bangunnya lah nunggu pula ya. Padahal dia nih apa burung tuh yang nakal tuh cuman satu. Cuman karena dia kawan-kawannya ngikut yang nakal satu tuh jadi ngikut kan. Ayo dong. Jadi burung tuh cuman satu yang nakalnya, yang lainnya enggak nakal nian. Cuman karena yang satu tuh. Jadi kalau ini insya Allah lah. Kalau lihat kalau penyakit paling kalau cuman bercak ada 1-2 kita tengok tadi bercak daun nggak begitu sedangkan kayak yang patah leher atau cekik leher atau kena jamur yang totol totol hitam yang lehernya patah langsung kalau separuh yang mateng ujungnya kena jamur itu kan langsung kering semua tuh udah mati jaringan itu juga nampaknya nggak ada di sini, boleh bilang nggak ada. Kita 2-3 tahun yang lalu saya pernah kesini ketemu tuh 2-3 tahun yang lalu lah, waktu itu saya pernah dan Bu Emil juga main di sini itu banyak waktu itu. Waktu kita sama-sama dulu ngendalikan walang sangit ya, waktu kita ngumpul di sini mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Itu banyak nih walang sangit. Tapi zaman waktu itu bahan aktifnya Abamectin campur dimix sama Fipronil. Karena kebetulan kita ngendalikan werang, ada Abamectinnya di situ, termasuk Fipronil memang fokus untuk mengendalikan yang berbulunya yaitu walang sangit waktu itu ya. Waktu itu alhamdulillah juga walang sangit langsung mati dan tuntas gitu kan. Jadi itu aroma padi sawah nih ya, bunganya itu dia lebih harum dibandingkan rumput-rumputan atau yang bunga biji-bijian lainnya. Kan rumput itu kan sementara walang sangit itu tidak ada di sawah, ketika sawah belum ada padi ya, belum ada padi muncul padi terbit itu kan dia sebetulnya habitatnya di rumput-rumputan. Mungkin kita nyiumnya nggak begitu sebetulnya, tapi kalau kita cium sebetulnya kalau kita tuh udah terbiasa nyium aroma bunga padi, kalau pas padi ini hamparan padi itu lagi bunga terasa loh, aromanya tuh beda, aroma sebetulnya aroma terapi itu loh. Apalagi kalau khas aromanya bunga padi ini. Kalau sepintas kayak nggak nampak, tapi kalau kita udah terbiasa dengan khas aroma padi itu terasa banget. Makanya walang sangit itu walaupun jaraknya jauh, dia kalau kena angin aroma itu dia tertarik muncul. Kadang dia sebelum muncul mecah bunga ya, maksudnya muncul terbit dari bunting tua tuh kadang udah mulai dia berkunjung gitu. Udah datang deh, karena itu tadi feeling instingnya walang sangit ini lebih kuat karena biasanya yang seperti itu kan dia punya anten. Ini sejenisnya, dia masih satu cuman kalau yang kayak gini ya, biasanya dia kalau makan tuh dia bukan langsung kalau walang sangit kan langsung hitam langsung kalau ini yang seperti ini biasanya kayak padi kayak berjamur gitu, yang tebel kadang gandul ada yang di luar kadang kuning tuh. Nah ini yang sejenis kayak gini biasanya. Cuman yang kayak gini dia makannya lebih dikit daripada walang sangit lah. Besar ini ya. Lebih sedikit daripada walang sangit. Berarti yang parah yang kecil itu. Yang kecil itu makanya bukan itu. Tapi kalau wereng itu kurang kecilnya?
jamur itu kurang apa kecil yang nggak nampak, yang untuk apa yang kita kalau ketemu cekik leher tuh atau patah leher itu atau patah kudu, itu kan nggak nampak. Mau tahunya biasanya kan ditandai dari daun dulu. Saya dulu pun sudah sering saya sampaikan, Pak, kalau tanaman padi pas waktu kita nanam masa vegetatif itu kalau udah ada bintik hitam kecoklatan ya, ada bintik-bintik gitu di apa, dia kadang melebar itu, sporanya tuh melebar. Nah itu biasanya gejala awal nanti untuk ke arah si patah leher itu sudah bisa ditandai, udah bisa kita identifikasi. Biasanya secara mayoritas itu tanda-tanda awal dari daun pas masa vegetatif. Tapi setelah masih nanti, kalau kadang kan kalau cekik leher tuh daun tuh mulus, kayaknya mulus gitu, maksudnya nggak rusak daunnya, kadang subur sekali nampaknya kan, sebenarnya ada bintik-bintiknya, dia ada spora, tanda spora dari awal. Jadi udah tuh kan daun masih subur, tahu-taunya ada tik bintik hitam dikit di misalnya di buku padi ini, di buku malai, sudahlah kering langsung ke atas. Karena apa? Jaringan yang dimakan, jaringan di dalam. Patah leher lah yang kita kenal gitu. Tapi kalau untuk musim ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan juga selagi kita tuh tanam serempak, gunakan varietas yang memang toleran, selanjutnya melakukan pengendalian secara terpadu, ibaratnya bertahap, jangan selalu ibaratnya push. Kalau misalnya penggunaan yang organik, misalnya bisa menggunakan mol, meracik pestisida nabati, mungkin ke depan sebenarnya bisa sharing bareng gitu. Soalnya pestisida nabati juga ketika misalnya penggunaannya secara rutin, kan banyak tuh bahan-bahan pesnap itu di sekitaran kita, ada daun sirsa, ada kadang di dapur kita ada bawang putih, untuk hormonnya bisa gunakan bawang merah. Iya itu memang itu kita untuk penggunaan pestisida nabati itu. Nah iya daun sirsa itu mungkin nanti itu berproses, cuman tidak ada salahnya mungkin ke depan kita akan mencoba inovasi-inovasi, paling tidak untuk back to nature, kembali ke alam, lebih alami seperti itu. Dan memang kita belum bisa lepas daripada yang kimia, cuman paling tidak kita menggunakan yang kimia tuh lebih lebih arif lagi lah untuk jaga lingkungan kita. Kami kemarin tuh kami coba yang nempati itu. Enggak juga langsung juga. Ya memang butuh proses. Jadi butuh selang-seling dulu untuk merubah itu, enggak langsung. Ya mungkin kita caranya yaitu tadi dengan identifikasi sedini mungkin, ibaratnya ketika Hamani top misalnya, kalau batas ambang ekonomi batasnya 10% misalnya. Kalau udah nyampe di peak di level misalnya 10,5% udah kita kendalikan. Tapi pastinya dengan dosis yang rendah. Jangan kita tunggu batas ambang ekonomi nanti populasi OPT ini 10%, kita nunggu sampai pengendalian pas OPT 30% atau 50%. Nah itu yang membuat kita ini itu apa obatnya gitu ya? Obat yang sama nanti ada imidacloprid nanti yang bahan aktif imidacloprid ada di mobil saya untuk contoh. Itu nanti kasih untuk contoh yang untuk werengnya. Biasanya digunakan kalau tidak imidacloprid, abamectin. Itu yang digunakan. Ada tuh tadi dia untuk sampel contoh nanti. Dan dijualnya benar ada. Kalau dijualnya ya di toko pertanian. Iya, di pasar ada biasanya di pasar ada. Kadang bisa warang ini bisa sama imidacloprid udah tuntas. Kadang ada juga yang menggunakan abamectin murni, abamectin tunggal itu juga tuntas. Kadang ada juga menggunakan abamectin yang sudah dipadukan, misalnya salah satu produk abamectin plus sipermetrin, di situ 2 bahan aktif. Ada juga nanti kalau salah satu contoh yang saya bawa itu imidacloprid. Itu memang fokus juga memang untuk salah satunya fungsinya untuk pengendalian warang. Itu ada nanti contoh kita kasih. Nanti untuk dosisnya nanti Bu Emil yang ngatur. Kalau contoh nggak banyak ya. Itu. Jadi mungkin itu Bu Emil. Karena kita juga dengan Pak Koordinator ini mau kita kunjungan di satu titik lagi loh. Kita ke satu titik lagi nih. Masih ada kunjungan di yang kalau di sana manen. Manen, tapi manennya sayuran. Ada panen terong, ada kacang panjang. Kita jalan-jalan diskusi juga. Ya intinya nanti apa yang kita simpulkan hari ini nanti dipandu sama Bu Emil. Gitu, untuk teknis aplikasi dan apanya nanti itu aja
ya Pak Hasan ya. Iya. Oke, sahabat penyuluh pertanian Mideo dan para petani padi sawah dimanapun berada, hari ini kita sudah jalan-jalan nih, udah identifikasi, bahkan sudah rekomendasi sesuai dengan hasil identifikasi kita di lapangan ya, tentang kendala yang dihadapi oleh kelompok tani Setia Kawan Desa Karangbrahi, Kecamatan Pemenang. Hari ini kita juga sudah didampingi oleh Ibu penyuluhnya, Ibu Emeliati, didampingi oleh koordinator Balai Penyuluhan Pertaniannya Bapak Arpan, dan Bapak Ketua kelompoknya Pak Hasan Basri, serta ada anggotanya juga Pak Burhan. Jadi itu terima kasih. Mudah-mudahan pertanian Indonesia tetap maju dan berkembang. Itu yang kita harapkan bersama. Semangat terus untuk para petani Indonesia, semangat terus untuk para penyuluh dimanapun berada di seluruh Indonesia. Salam pertanian maju, mandiri, dan modern. Maju terus pertanian Indonesia. Oleh-oleh kita hari ini anggrek merpati. Kalau di sini dikenalnya anggrek merpati. Kita udah melewati jalan nyebrang jembatan, nyebrang sungai, kita dapat ini ya.